Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya di channel Pak Aristek. Pak Aris bahas teknologi. Kali ini kita akan bahas install DeepSeek di Alpine Linux. Oke, bentar. DeepSeek itu apa ya? DeepSeek itu adalah data AI yang apabila kita request pertanyaan maka dia akan mengembalikan jawabannya. Nah, seperti ChatGPT lah, ya. Saya menanyakan apa what are different between software engineer and software developer, kemudian meneruskan jawabannya. Oke. Nah, kenapa DeepSeek ini begitu populer ya, begitu hype? Ya karena ini ya, yang membuat DeepSeek istimewa ya. Ini karena dia itu cost efficient ya. Jadi dia itu hanya menghabiskan dana ya 6 million dollar ya, 6 juta dolar seperti manusia the 6 million dollar man ya. Hanya 6 million. Sedangkan OpenAI itu menghabiskan 100 million ya. Jadi kurang dari 1/10 atau hanya 6%-nya saja. Yang pertama itu. Yang kedua itu open source. Jadi setelah dia itu membangun data DeepSeek itu kemudian di open source kan ya. Jadi orang-orang boleh mendownload DeepSeek tersebut, DeepSeek data tersebut. Kemudian ada performance ya. Ternyata DeepSeek itu lebih baik dari segi performance, lebih cepat ya. Dari jawabannya itu kalau diukur itu lebih cepat daripada model-model yang lain ya. Ini kalau di sini tuh daripada open source model yang lain ya. Kalau dengan yang closed source mungkin seimbang lah. Nah, yang paling besar itu adalah market impact. Dengan adanya DeepSeek ini ya, beberapa saham langsung turun ya. Yang paling besar itu Nvidia ya, karena memang Nvidia marketnya itu besar ya, 3T, sehingga dia mengalami penurunan 17%. Itu volumenya itu sampai sekitar 600 billion ya. Jadi kalau Elon Musk membeli Twitter kan 44 billion. Nah, ini dana atau marketnya dari Nvidia itu tergerus sampai 600 billion. Turun sampai 17%. Kemudian ASML ini adalah supplier semikonduktor itu turun 6%. Broadcom yaitu penyedia chip untuk wireless, Bluetooth, internet dan lain-lain. Tapi yang banyak ini ya, itu turun sampai 17% juga. Kemudian energi. Kenapa sektor energi terdampak ya? Karena sebelum adanya DeepSeek ya, ini untuk menjalankan server AI seperti servernya ChatGPT itu membutuhkan banyak energi, membutuhkan energi yang besar. Nah, sehingga sektor energi ini mendapatkan kenaikan dari market ya, marketnya naik ya, harganya naik lah ya, karena dibutuhkan ya, karena dibutuhkan untuk menjalankan server dari OpenAI dan AI yang lain ya. Tapi begitu, ternyata nggak harus banyak, nggak harus besar ya. Ternyata itu DeepSeek itu efisien ya, sehingga harganya pun turun juga. Jadi GE General Electric itu membuat gas turbin gas dan turbin angin itu jatuh berkurang 21%. Kemudian elektrik generator Vistra itu paling besar ya dari segi persen ya, 28%.
Nah, sebelum kita mencoba untuk menjalankan DeepSeek, ya, kita jalankan dulu yang lebih ringan ya. Story ya. Story, data story ya. Jadi DeepSeek itu kan data ya. DeepSeek itu data. Untuk DeepSeek itu data. Aduh. Oke. Untuk kita bisa mengakses data itu ada aplikasinya, namanya Ollama ini ya. Namanya Ollama ya. Jadi kalau di Windows, Mac itu ya tinggal download ya. Tinggal download. Kemudian dijalankan, udah beres ya. Tapi kalau di Linux itu bisa juga begitu ya, tapi saya akan mengcompile ya. Saya akan compile aplikasi ini supaya apa? Supaya mendapatkan optimasi kecepatannya. Nah, sebelum kita masuk ke Ollama, saya akan mengcompile dulu ini yang namanya llama2.c ya. llama2.c supaya dapat bayangan, dan ini cepat ya, cepat. Nanti ketika kita masuk ke Ollama itu prosesnya lambat ya, jadi jadi supaya kita ada bayangan dulu, kita install yang cepat dulu ya. Clone ya, saya clone di TMP. Tinggal lihat ini. Tinggal kita jalankan apa? Make run ya. Download dulu storage 15 MB. Ini saya sudah ada ya. Tinggal copy di project Silama. Nah, ada sudah saya download 3 malahan ya. Saya copy ke sini. Kemudian apa? Kita jalankan, kita compile ya. Di sini make run. Nah, ada error ya. Errornya apa? Errornya ini int8 EOS ya. Ini kemarin saya sudah tes DeepSeek ya, untuk saya tanyakan ini. Nah, tanyaannya begini, I am compiling lama, kemudian mendapat error seperti ini, bagaimana caranya? Nah, ternyata dia disuruh menambahkan ini include stdin. Oke, saya tambahkan ya di run.c. run.c. Nah, saya tambahkan di SSS ya, tambahkan di sini lah. Terus di compile lagi, make run. Yap, jalan sudah. Kemudian kita tes. Once upon a time ya. Once upon a time in China, enter. Jadi
Olama, ya, LLM, ya, Large Language Model. Ya, dia itu mempunyai data-data, ya. Kalau di sini stories itu dia menghimpun dari buku-buku cerita, menghimpun data-data dari buku-buku cerita. Kemudian ketika diberi input, dia akan mencari di data, mencocokkannya, ya. Kemudian digabung-gabungkan sehingga menjadi sesuatu yang bisa dibaca, ya. Nah, ini bisa dioptimasi lagi, ya. Once upon a time in ganti ya, in Indonesia. Kemudian di awalnya saya beri time supaya dia akan menghitung berapa lama yang dibutuhkan untuk menggenerate cerita tadi. Kembali ke halamannya Lamatu. Ini ada cara untuk mengoptimasi supaya lebih cepat. Nah, performance, ya. Ini ada OpenMP, ya. Jadi kalau menggunakan OpenMP itu performance-nya bisa naik cukup tinggi, ya. Peak on performance cukup besar. Tapi sebelumnya pastikan bahwa di Linux kita itu ada OpenMP, ya. Saya cek. Nah, ada, ya, pastikan ada OpenMP dan OpenMP Dev. Dev itu yang berisi source code dari OpenMP. Di distro lain, ya, namanya mungkin beda, ya. SRC biasanya, OpenMP -SRC. Oke, kemudian saya tadi berapa ini dapatnya 0,0 menit 51 detik. Oke. Saya compile menggunakan OpenMP. Terus dijalankan lagi perintah yang sama, once upon a time in Indonesia. 51 detik. Ketoke podo, ya. Oh, kacek ternyata, ya. Tadi 51, sekarang 32, ya, lumayan, hampir separuh. Baik. Jadi untuk menjalankan DeepSeek, ya, itu kita perlu seperti ini, ya. Ini adalah data, kita analogikan ini adalah DeepSeek-nya, dan ini adalah aplikasi yang membaca data tersebut, ya. Jadi ini ada input, ya. Kemudian aplikasi ini namanya run, ini membaca input data, terus berdasarkan data tersebut dan data yang ada di sini, ya, LLM-nya itu dia akan bisa menggenerate, menggenerate cerita. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Olama. Oke. Jadi kalau pakai Windows, Mac atau Linux juga bisa, ya. Kita bisa langsung download. Download, Olama dijalankan, dan udah beres, ya. Tapi di sini di Alpine Linux ini tidak bisa jalan, ya. Kenapa? Karena Alpine Linux ini menggunakan
muscle ya, bukan gilip. Coba ya. Ini saya sudah download yang Ollama yang dari sini ya. Yang dari sini sudah saya download ya. Tapi dia tidak bisa jalan ya. Kalau kita cek, dan kalau saya gunakan LDD, nah ini ada error, ada banyak errornya ya. Nah kemudian Ollama yang saya compile ini sudah saya compile ya. Itu ada di Go, bin, Ollama, LDD. Ya, ini jalan ya. Tapi sebelum dapat exe-nya ini ya, kan kita harus download source code dan dikompil dulu ya. Sama seperti tadi. Git clone. Nah, kita clone di Ollamanya. Ollama, enter. Linux ya. Pastikan sudah ada CMake ya. Nah, karena ini nggak punya ya, sudah kita hanya mendasarkan kepada CPU ya. Oke, sudah selesai. Pastikan CMake sudah ada. Langsung aja kita build. Ini nanti akan ada error seperti biasa. Oh ya, pastikan ada juga yang namanya si case ya. Untuk mempercepat compile. Build. Nanti akan ada error. Wah, suwe rek. Lama ya. Oke. Ini akan memakan waktu lama, jadi langsung saya skip ya. Enggak, ternyata sudah enggak error. Bobo. Saya skip, langsung masuk ke proyek Go. Nah, Ollama sudah ada ya. Nah, di sini Go run serve, tapi saya langsung aja pakai karena sudah ada di build ya. Gak apalah, Go run dot serve. Ini sama seperti kalau di Visual C kita pencet F5 ya.
dikompil terus dijalankan. Suwe. Suwen. Anyway, ini sudah ada. Ketika jalankan serve, ya. Oke ya. Kemudian kita jalankan. Jadi Ollama itu satu menjadi server, satu menjadi klien ya. Memang sudah didesain untuk bisa diakses dari komputer lainnya. Cuma dia itu listen di ini ya, localhost ya. Ada caranya kok supaya bisa diakses dari tempat lain. Diganti localhostnya, diganti 0.0.0.0. Oke. Lama kita list. Nah, saya sudah mendownload dua LLM ya. Yang pertama Tiny Llama, ini hanya 637. Cara downloadnya gimana? Ya tinggal di run aja. Tinggal di run. Nah, ini misalnya saya akan menjalankan Llama 3, Llama run. Dia akan mendownloadnya. Kalau ini sudah di-download, saya jalankan lagi. Nah, dia akan error karena sudah ada. Demikian juga dengan yang DeepSeek ya. Nah, sekarang kita coba yang DeepSeek-nya. Nah, ini sudah populer DeepSeek R1. Iya podo. Coba. Apa? Errore Ollama raster minute lama rana proses ya. Kita gara-gara memori kurang nih, tak close dulu. Aplikasi yang lain. Oke. Jadi ini kelihatannya karena memorinya kurang ya, jadi error. Kemarin sudah saya buatkan videonya, akan saya play lagi.
Nah ini kemarin lamaran tani lama. Akan saya percepat ya. Sampai 8 kali. Wis gak iso maneh. Tujuh kali, 8 kali. Nah itu tidak keluar. Ini baru yang tiny lama ya, belum yang dipsik ya. Belum yang dipsik. Oke. Coba yang dipsik. Nah, ini yang dipsik. Ini pada waktu download. Oke, masih kurang 2 menit. Jadi perintahnya ini ya, lama run DeepSeek R1 ya, dia akan mengambil data. Dan kemarin itu untuk downloadnya butuh sekitar 20 menitan. Oke, saya percepat. Sudah selesai. Nah, kita lihat. Saya kembalikan ke kecepatan normal 2 kali lah. Pertanyaannya simple, please compare yourself with Gemini AI. Ini jawabannya lambat sekali. Saya percepat videonya. Jadi kemarin itu jamnya ini kan jam 4 sore kemarin saya testingnya. Jam 4 sore itu selesai itu sampai maghrib. Saya percepat lagi. Speed sampai 50 kali ku gak kurang cepet bi.
jadi bayangkan betapa lambatnya ini. Tapi bisa. Jadi nanti saya akan compile lagi di laptop yang lebih cepat ya. Ya. Prosesornya AMD A8 ya, bukan prosesor yang cepat juga sih, tapi lebih mending daripada Core 2 ini. Oke, ini masih lama banget ya. Kita cepatkan. Jadi itu jawabannya. Ya. Jadi pada intinya kita bisa menjalankan ulama itu atau menjalankan DeepSeek di laptop ya. Di laptop Core 2 itu bisa jalan. Jadi caranya ya kita download source code-nya, kita compile, dan ya kita download datanya, LLM-nya ya. Download dulu yang kecil ya, tadi tiny. Download yang kecil dulu ya. Yang ini yang paling kecil ya. Kemudian nanti baru kita tes untuk yang besar. Nah ini entah kenapa ini error lagi. Baik, ini dulu video kali ini ya. Saya akan lanjutkan untuk pembuatan video yang di laptop yang lebih besar ya, prosesornya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.